Setiap kita pernah menghadapi kegagalan demi kegagalan di dalam hidup. Kegagalannya bisa dari macam-macam. Bisa dari yang kalau misalnya masih sekolah atau masih mahasiswa, mungkin kegagalan yang paling sering adalah karena akademik. Atau juga bisa, ya kegagalan akademik berarti nilai yang kurang memuaskan atau yang lainnya. Atau bisa juga kegagalan karena di dalam hal relasi. Kita mengecewakan orang terdekat kita, orang tua kita, atau siapapun itu. Atau juga bisa kegagalan secara moral. Kita melakukan satu kesalahan yang cukup besar, yang cukup fatal, yang akhirnya kita kecewa dengan diri kita sendiri. Bisa dengan narkoba, bisa dengan hal-hal yang lainnya. Dan kejatuhan itu membuat kita sulit untuk bangkit terkadang. Dan juga membuat kita sering menyalahkan diri sendiri. Membuat kita merasa minder, merasa rendah diri, dan perasaan-perasaan lainnya. Kali ini aku nggak akan bilang tentang kamu harus berdoa lebih banyak. Aku juga nggak akan suruh kamu untuk doa puasa atau untuk baca Alkitab lebih sering. Aku juga nggak mau membahas tentang konseling karena itu juga aku kira ada banyak orang yang lebih capable, lebih bisa membahas topik ini daripada aku. Yang kali ini aku mau bahas adalah satu perkataan dari Tuhan Yesus yang sangat-sangat dalam, yang mungkin kamu pernah dengar, tapi mungkin nggak terlalu sadar betapa apa maknanya. Ketika Yesus khotbah di bukit di awal pelayanannya, dia membuka dengan ucapan bahagia. Ada 9 ucapan bahagia. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulut Yesus pada saat itu adalah, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Apa maksudnya miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah, orang yang atau miskin di dalam rohnya. Kalau di dalam terjemahan lain yang lebih dekat kepada bahasa aslinya. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah, yang merasa tidak layak ketika menghadapi Allah, menghadapi Tuhan. Mungkin karena kita pernah merasa gagal, jadi kita merasa tidak layak. Kita merasa sudah terlalu berdosa. Kita merasa ketika kita datang kepada Tuhan kok kerjanya hanya minta-minta. Seperti orang yang miskin di hadapan Allah yang cuma bisa minta mengemis di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya kita nggak berani lagi untuk meminta kepada Tuhan. Miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang merasa rendah diri, yang merasa nggak punya apa-apa. Bukankah itu orang yang miskin di hadapan Allah? Ketika kita merasa diri kita tidak punya apa-apa untuk bisa diberikan kepada Tuhan. Ketika kita merasa diri kita nggak layak untuk bisa menghadap Tuhan. Bukankah itu perasaan yang miskin di hadapan Allah? Tapi Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ketika perasaan hati berkata sebaliknya. Ketika perasaan hati merasa itu tidak enak. Kenapa berbahagialah? Karena merekalah yang punya kerajaan sorga. Sadarkah kamu bahwa kerajaan sorga terbuka bagi kamu ketika bagi kamu yang merasa miskin di hadapan Allah? Bukan bagi orang-orang yang kaya, yang punya segala sesuatu yang bisa ditawarkan. Aku punya prestasi ini, makanya aku berhak melayani Tuhan. Bukan untuk orang-orang seperti itu. Bukan karena aku rajin melayani, bukan karena aku baik, maka aku bisa menghadap Tuhan. Tapi orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena orang-orang yang demikian adalah orang yang mempunyai kerajaan sorga. Betapa berbeda perspektif yang diberikan Tuhan Yesus dibandingkan di cara pikir kita. Karena kita selalu merasa orang yang layak menghadap Tuhan adalah orang yang punya prestasi. Aku bisa memberikan talentaku untuk Tuhan. Benar, memang harus kasih talenta untuk Tuhan. Tapi
ingat dulu bahwa ya, ketika kita tidak merasa ada sesuatu yang kita bisa berikan kepada Tuhan, orang yang demikianlah yang punya kerajaan sorga. Susah untuk dipercaya? Ya mungkin, karena kita di kacamata dunia ini selalu melihat kalau orang yang sungguh-sungguh untuk Tuhan, yang punya talenta besar, yang bisa diberikan kepada Tuhan, yang hidupnya sempurna, itulah yang harusnya layak di hadapan Tuhan. Jadi wajar kalau susah dipercaya. Tapi ingat cerita ini. Siapa yang pertama kali dijamin oleh Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Salah satu contoh yang paling jelas yaitu pada saat Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib, dia bicara kepada perampok di sebelahnya dan berkata, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di Firdaus. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus." Perampok. Kegagalan macam apa perampok yang harus dihukum mati dengan cara yang tersiksa, yang terkutuk? Karena salib adalah kutukan. Orang seperti itu adalah orang yang mempunyai kerajaan surga yang dijamin Tuhan Yesus. Engkau akan masuk ke dalam Firdaus. Bagaimana dengan cerita pelacur yang mau dilempar batu tapi dibebaskan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana dengan cerita pemungut cukai Zakeus? Bagaimana dengan cerita demi cerita lainnya? Bagaimana cerita pengemis buta yang diselamatkan Tuhan Yesus, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Dan cerita demi cerita, begitu banyak cerita yang mendemonstrasikan satu poinnya, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Sadarkah engkau bahwa ini adalah kabar baik dari Injil? Susah memang untuk diterima, karena perasaannya kita akan selalu melihat diri dan merasa rendah diri. Tapi itulah firman Tuhan, di mana firman Tuhan harusnya lebih tinggi daripada pikiran manusia. Ketika kita susah menerima, saat itu iman yang akan berbicara bahwa ini adalah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dan jikalau kamu di sana sedang menonton, sedang bergumul dengan pergumulan ini, mempertanyakan hal-hal ini, aku mau ajak kamu, percayalah dengan iman. Sekalipun hatimu sulit sekali untuk menerima, pikiranmu tidak bisa menerima, biar imanmu yang berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena inilah firman Tuhan. Inilah berita kabar baik dari Injil. Bahwa Injil, kerajaan sorga, diberikan kepada orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Amin.